Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berbagai berita viral hari ini. Langsung saja kita ikuti berita pertama. Berita pertama dari KPK, ini bukan tentang KPK yang kemudian menetapkan tersangka kasus dugaan transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Bukan itu ya, bukan juga berita tentang KPK yang membuka dugaan korupsi di proyek kereta cepat ataupun food estate dan lain sebagainya. Apalagi tentang KPK yang kemudian melanjutkan atau menanggapi laporan dugaan korupsi Kaisang dan Gibran. Pastinya bukan itu ya, karena yang muncul hari ini justru berita tentang ya tak lain dan tak bukan kasus Formula E ya. Lagi-lagi ini kasus Formula E mencuat dan kini buntutnya adalah dua ya pegawai KPK yang dipecat. Ini dari Polri, yaitu Direktur Penyelidikan, ada Irjen Karyoto dan juga Brigadir Endra Priyanto ya. Pemecatan dua perwira polisi tersebut disinyalir karena mereka tidak sepakat ya untuk menaikkan kasus Formula E ini ke tahap penyidikan seperti yang diinginkan oleh Firly Bahuri ya. Dan ini kemudian dikeluarkan surat pemecatannya dan ditanggapi langsung oleh Kapolri Listio Sigit dengan surat justru memperpanjang ya posisi atau penugasan dari Brigadir Endra Priyanto ini, sehingga menurut Endra ya pemberhentiannya ini tidak valid karena dia menjalankan tugas dari Kapolri dan Kapolri memberikan tugas agar dia tetap di KPK. Sementara KPK mengeluarkan surat untuk menghentikan ya dengan hormat Endar Priyanto ini. Nah, siapa yang kuat ini seperti menjadi tarik menarik. Bahkan saat ini berbagai pihak begitu yang mengkritisi tentang pemberhentian ini karena dinilai sangat politis tentang kasus Formula E ini, di mana banyak kasus-kasus besar lainnya saat ini tampaknya menguap begitu saja. Salah satunya yang saya sebut tadi ya, ada kasus-kasus besar dugaan korupsi, sementara kasus Formula E ini sampai detik ini belum dibuktikan ya, belum ada dua alat bukti yang cukup tampaknya sehingga Direktur Penyelidikan ini tidak mau menaikkan ke tahap penyidikan. Belum diketahui juga berapa kerugian negara karena kasus Formula E ini ya, sementara semuanya juga dikatakan sudah sesuai prosedur dan undang-undang, sehingga kasus Formula E ini menjadi kasus terlama ya, menjadi tarik menarik. Banyak pihak yang memandang bahwa ini sebagai salah satu upaya untuk menjegal Anies saja, karena upaya-upaya yang sebelumnya itu sudah gagal ya. Nah, ini kemudian dinaikkan lagi kasus Formula E ini. Tentu saja ini menuai banyak kritikan ya, dan dipandang sebagai suatu proses pelemahan KPK. Kita tahu ini semua terjadi berawal dari revisi Undang-Undang KPK ya, dan ini terjadi di masa pemerintahan Jokowi ketika kemudian DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang KPK ini di jam-jam subuh begitu ya, ketika orang tidak memperhatikan, dan kemudian itu terus bergulir dengan pemecatan 57 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan dengan alasan yang konyol ya, tidak lulus TWK atau tes wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir ini berlanjut juga tampaknya berkesan politis, suatu badan anti korupsi yang menjadi kebanggaan sebagai buah reformasi kini tampaknya lebih menjadi alat politis. Itu yang dikritisi oleh banyak pihak. Sebenarnya upaya untuk pelemahan KPK ini sudah lama terjadi ya, dari tahun 2009 kita tahu ada kasus cicak versus buaya lawan Susno Duaji dan Bibit Samad Rianto. Namun upaya tersebut gagal. Novel Baswedan juga pernah beberapa kali ingin dikeluarkan dari KPK juga gagal, tapi di era Jokowi ini memang semuanya tampaknya bisa dilaksanakan ya. Akhirnya tercapai upaya untuk mengubur KPK. Sehingga banyak pihak yang menginginkan agar KPK ini dibubarkan saja. Tentu bukan KPK-nya yang dibubarkan, tapi KPK sekarang ini, KPK yang sudah dilemahkan.
Berita kedua menyoroti tentang kebakaran di Pertamina yang lagi-lagi terjadi. Baru saja kebakaran depo Pelumpang ya beberapa waktu lalu. Ini terjadi juga kilang minyak Pertamina terbakar di Dumai, Riau. Dan akhirnya ada anggota dewan yang sudah mulai bersuara tentang kasus ini. Di antaranya ya ada ini anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto ya yang meminta agar Presiden Jokowi memberi sikap atau perhatian serius terhadap kasus kebakaran di Pertamina ini yang dalam waktu dekat bisa terjadi begitu banyak sampai 7 kali ya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun 7 kali kebakaran. Jadi itu secara periodik coba berapa bulan sekali nih kebakaran ya terjadi. Dan ini menurut Mulyanto agar sudah waktunya ya komisaris utama dari Pertamina Ahok dan direktur utamanya Nike untuk diganti begitu ya. Tapi banyak pihak ya netizen terutama yang menyaksikan ya bahwa Jokowi berani mengganti Ahok ya. Demikian juga dengan Nike yang disebut-sebut mempunyai backing yang kuat begitu. Bagaimana mungkin ada Pertamina yang terbakar berkali-kali tapi tidak ada yang dipecat ya level direktur utama ataupun komisaris utamanya. Hanya ada beberapa waktu lalu Erick Thohir memecat direktur pelaksana saja ya. Nah ini yang disoroti karena banyak pihak yang mencurigai ya seharusnya ada investigasi mengapa bisa terjadi kebakaran berkali-kali. Ada pengamat ekonomi Rizal Ramli mencurigai begitu ya karena sebenarnya ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan kebakaran di Pertamina ini karena jika depo atau kilang minyak terbakar maka ini stok minyak Pertamina akan berkurang dan ini membuat Pertamina harus memperbanyak impor. Nah tentu saja pemburu rente impor ini akan diuntungkan dengan kebakaran-kebakaran yang terjadi di Pertamina. Berita ketiga, kita menyoroti kasus begal partai nih ya, yang pada bulan Maret 2021 sempat ramai dibahas ya, KSP Muldoko melakukan semacam upaya pembegalan Partai Demokrat ya, dengan menggelar KLB dan kemudian menunjuk Muldoko sebagai ketua umum. Namun kasus ini sudah diselesaikan secara hukum ya oleh AHY juga dan sudah ada putusan dari Mahkamah Agung Kasasi ya yang memenangkan kubu AHY. Namun yang menarik ini sehari setelah Partai Demokrat mendukung ya melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan, ini pihak Muldoko dikabarkan langsung mengajukan PK atau peninjauan kembali dengan mengatakan ada ditemukan 4 bukti baru. Namun menurut AHY bukti-bukti tersebut sebenarnya sudah dihadirkan ya pada kasus sebelumnya dalam persidangan sebelumnya. Namun ini yang menyoroti bahwa sebenarnya ini bukan kasus hukum lagi, sudah menjadi kasus politik kalau seperti ini. Sebagai rangkaian ya dari upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Itu menurut pendapat beberapa pihak ya. Karena kita tahu tadi berita pertama soal Formula E nih yang tampaknya akan digulirkan kembali ya, akan dimunculkan kembali dan ini sudah berbagai cara termasuk juga dengan Partai Demokrat ini. Jika Partai Demokrat ini berhasil dibegal, maka sangat mungkin Partai Demokrat akan membatalkan ya pencalonan Anies Baswedan sebagai capresnya. Nah, tentu saja inilah proses pembusukan demokrasi yang sangat nyata ya, di mana baru kali ini terjadi ada seorang yang bukan kader partai ya, ini Muldoko ini bukan kader Partai Demokrat, tidak memegang KTA Demokrat gitu ya, bisa menguasai ya atau membegal dengan cara seperti ini. Nah sebelumnya sudah digagalkan oleh Mahkamah Agung, kini tugas kita bersama ya untuk mengawal demokrasi ini agar Mahkamah Agung tidak kemudian larut dalam jalur politis ya, kemudian mengabulkan permohonan dari Muldoko ini ya, tapi tetap dengan jalur hukum yang ada sehingga kepastian hukum dan demokrasi di Indonesia tetap bisa ditegakkan. Berita keempat menyoroti berita viral ya, di mana 3 petugas aviation security ini dipecat oleh PT Angkasa Pura setelah viral video ketiga petugas tersebut menyambut Habib Smith Bahar dan mencium tangannya begitu ya. Dan yang menarik hal ini dilakukan oleh komisaris dari PT Angkasa Pura Vicky Satari ya, yang seperti melapor begitu ya kepada pegiat media sosial
inisial Denny Siregar bahwa sudah memecat ketiga orang tersebut. Hal ini terungkap di screenshot atau tangkapan layar yang beredar ya, di mana Denny Siregar menyebut bahwa ketiga petugas bandara tersebut sebagai yang religius gitu ya, dengan sindiran ya, dengan ejaan yang sepertinya menyindir, dan itu langsung ditanggapi oleh Vicky Satari dengan mengatakan bahwa ketiga orang tersebut sudah dipecat. Nah, inilah yang menuai kontroversi ya, di banyak pihak yang menganggap bahwa langkah ini seperti berlebihan ya. Meskipun Vicky Satari mengatakan pemecatan tersebut dikarenakan ketiga orang tersebut melanggar SOP ya, karena meninggalkan area tugasnya. Nah, namun demikian ini dianggap berlebihan. Salah satunya ini ada Ahmad Sahroni ya dari Nasdem yang mengatakan bahwa langkah tersebut seperti berlebihan, sampai seperti musuh negara ya, hanya berjabat tangan atau mencium tangannya ini sampai dipecat ya. Padahal tidak jarang ya kita lihat bahwa ada tokoh-tokoh yang dikawal begitu ya di bandara, artis ataupun tokoh-tokoh lainnya. Tapi mengapa ketika ini terjadi kepada Habib Bahar Smith ini sampai berdampak pada pemecatan ketiga orang tersebut, ditambah sampai harus lapor ke seorang Denny Siregar. Berita kelima seperti biasa, berita ringan ya. Kali ini kita menyoroti tentang fenomena Ida Dayak yang benar-benar viral ya videonya. Bahkan itu tampak antriannya luar biasa banyak. Ida Dayak keliling ke berbagai daerah di Depok begitu ya. Bahkan ada beberapa tempat yang sampai dibatalkan karena yang ngantri sampai pingsan-pingsan ya. Yang ini loh. Ya, Yang 3 menit. Ya, satu. Oh, Ini betul enggak? boleh tekan aja. Betul. Demi apa? Demi Allah. Hah? Demi Allah. Satu. Ya, tahan. Iya. Bunyi, dengar tadi. Bunyi dah. Iya, ini. Tidak boleh bayar, gratis ya. Enggak boleh ngasih uang. Yang penting kamu sembuh ya. Sampean kalau punya HP buka di YouTube. Yang penting kasih terhadap sesama. Ya. Kalau kamu kasih terhadap sesama, doamu pasti diberkati Tuhan. Tambah banyak pasien, pusing saya. Kejahatan diberkati tidak mungkin. Mudah-mudahan yang menyembuhkan ini bukan saya, bukan. Yang menyembuhkan ini bukan saya. Yang menyembuhkanmu adalah Tuhan yang kuasa. Yang menyembuhkanmu adalah Gusti Allah. Hanya manusia berusaha. Hanya manusia itu berusaha saja. Yang menentukan bukan manusia. 1, 2. Bunyi di sini tadi. Iya. Cek ya. Iya. Kasih lurus nak biar yang putus itu nyambung. 1, 2, 3, cekel. Buka, Cekel. buka. Sekarang ke atas. Nah, turun. Cekel. Buka. Nah, kasih gini. Ya, kasih ke atas. Nah, cekel. Ini karena Ida Dayak dianggap sakti begitu ya, bisa mengobati berbagai penyakit. Videonya bisa disaksikan, ada yang tangannya bengkok bisa disembuhkan begitu ya, macam-macam lah ya, ada yang kesleo dan lain sebagainya bisa disembuhkan dengan menggunakan minyak yang dia sebut dengan minyak bintang begitu ya. Minyak bintang ini sendiri sebenarnya sudah lama dikenal di suku Dayak ya sebagai obat tradisional begitu, dan ini minyak bintang ini yang dianggap kemudian bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ini menarik karena Ida Dayak ini ketika menyembuhkan pasien-pasiennya ini menggunakan pakaian adat juga. Ini khas Indonesia banget dah, dan tentu saja langsung disambut oleh masyarakat Indonesia yang memang sangat percaya ya dengan pengobatan alternatif. Kita tentu ingat fenomena Ponari dulu ya dengan batu ajaibnya, kemudian ada Ningsih Tinampi begitu ya, dan sekarang ini Ida Dayak. Namun soal Ida Dayak ini sebenarnya saya belum pernah membuktikan, penasaran juga sebenarnya yang membuktikan benar nggak sih ini manjur ya. Beberapa testimoni ini kalau kita lihat di video ini sepertinya memang sakti ya, tapi apakah ada yang mengatakan pesulap merah ini ya, mengatakan bahwa itu sebenarnya diurut saja kayak Haji Naim ya, tukang urut katanya. Tapi ya kita tidak tahu, mungkin ini harus ada dijelaskan secara lebih ilmiah ya, agar mungkin dari pihak kedokteran atau dari penjelasan yang lebih ilmiah ya tentang bagaimana
penyembuhan ini terjadi begitu ya. Mungkin kandungan minyak bintang ini bisa dikembangkan jika memang benar manjur ya. Ini bisa diproduksi lebih massal lagi. Seharusnya ini ada penelitian khusus ya. Ini karena menarik sekali hal-hal seperti ini. Memang tidak pernah terungkap ya. Dari dulu selalu tiba-tiba akhirnya hilang sendiri. Bagaimana dengan minyak bintang dari Ida Dayak ini ya? Kita tunggu saja ya kelanjutan berikutnya. Demikianlah, inilah berita di YouTube channel inilah.com ya. Pastikan subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.